Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Saudara-saudara sekalian, tidak lama setelah Paulus tiba di Yerusalem, nubuat Nabi Agabus bahwa dia akan ditangkap dan dipenjarakan serta diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain digenapi. Ketika itu, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus ada di dalam bait Allah. Lalu mereka memprovokasi massa dengan menyebarkan berita hoax bahwa Paulus telah mengajarkan semua orang untuk menentang orang Yahudi, hukum Taurat, dan bait Allah, serta membawa orang Yunani ke dalam bait Allah, dengan demikian menajiskan tempat itu. Padahal saat itu Paulus beserta 4 orang Yahudi yang lain justru sedang menjalani ritual pentahiran selama 7 hari sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dan masa 7 hari itu hampir berakhir. Korban persembahan juga sedang dipersiapkan. Namun oleh karena hasutan itu, seluruh rakyat menjadi gempar dan datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, lalu menutup semua pintu gerbangnya. Mereka memukuli Paulus dan merencanakan untuk membunuh dia. Tetapi Tuhan membuat kepala pasukan mendengar hal itu, dan bersama dengan prajurit-prajurit serta perwira-perwira mereka datang ke tempat itu. Mereka bertanya siapakah Paulus itu dan apa yang telah diperbuatnya, sehingga mereka memperlakukan dia demikian. Tetapi orang banyak meneriakkan jawaban yang berbeda-beda, sehingga situasi menjadi semakin kacau. Hal itu juga menunjukkan bahwa orang banyak itu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Maka untuk meredam kekacauan itu, kepala pasukan membawa Paulus ke markasnya. Saudara, apa yang terjadi dengan Paulus itu tidak asing bagi kita, bukan? Bahkan dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence, selain berita hoax sangat mudah tersebar, kita juga sulit membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Akibatnya, tidak sedikit orang yang tidak bersalah menjadi korban. Karena itu, mari kita waspada dan belajar untuk tidak mudah terpancing oleh berita-berita yang bersifat provokatif. Mari kita berusaha mencari kebenarannya dan tidak mudah untuk menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Dengan demikian, kita terhindar dari menjadi bagian dari rancangan jahat untuk menghancurkan orang benar. Amin.